Halo teman-teman, kembali lagi bersama mata pelajaran prakarya. Kali ini kita akan membahas tentang kerajinan limbah lunak bagian pertama. Apa aja sih yang kita bahas? 1. Prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Kedua, jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Yang ketiga, pengolahan limbah lunak. Sebelum masuk pada materi, lihat foto berikut ini. Bagaimana pendapatmu? Apa kalian tahu tentang dampak yang ditimbulkan dari limbah atau sampah? Lantas, sebaiknya apa yang kita lakukan? Sebagai generasi muda, kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan hidup perlu ditanamkan sejak dini. Tantangannya ke depan membutuhkan usaha dan kreativitas kita untuk memperbaiki kondisi lingkungan menjadi lebih baik. Pengetahuan dan pemahaman terhadap lingkungan hidup perlu dipelajari lebih dalam sehingga solusi limbah untuk masa depan dapat teratasi berdasarkan analisa yang tepat dan akurat. Yuk teman-teman, langsung saja simak penjelasan tentang prinsip kerajinan limbah. Setiap makhluk hidup di bumi dalam proses kehidupannya merupakan penyumbang terbesar sampah atau limbah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sedangkan limbah sendiri, tempat asalnya bisa beraneka ragam. Ada limbah dari rumah tangga, limbah dari pabrik-pabrik, dan ada juga limbah dari suatu kegiatan tertentu. Teman-teman, apa kalian tahu bahwa limbah dikelompokkan menjadi 3 bagian? Yaitu yang pertama, berdasarkan wujudnya. Yang kedua, berdasarkan sumbernya. Yang ketiga, berdasarkan senyawanya. 1. Berdasarkan wujudnya. Limbah dilihat dari wujud atau fisiknya terdiri dari A. Limbah gas. Limbah gas merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Contoh, karbon dioksida, karbon monoksida, HCl, NO2, dan SO2. B. Limbah cair adalah jenis limbah yang memiliki sifat berupa zat cair. Contoh, air cucian, air hujan, rembesan AC, air sabun, dan minyak goreng buangan. C. Limbah padat. Contohnya, kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan ban bekas. 2. Berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, limbah bisa berasal dari A. Limbah pertanian. Limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. B. Limbah industri. Merupakan limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. Yang C. Limbah pertambangan. Limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan. D. Limbah domestik. Merupakan limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman-pemukiman penduduk yang lain. 3. Berdasarkan senyawanya. Berdasarkan senyawanya, limbah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik merupakan limbah yang mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik ini mengandung unsur karbon, contoh kulit buah, sayur, kotoran manusia, dan kotoran hewan. Limbah anorganik adalah limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan. Limbah anorganik ini tidak mengandung unsur karbon, contoh plastik, beling, baja. Jenis limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan harus diidentifikasi terlebih dahulu. Setelah memahami jenis limbah, kita dapat mengelompokkan jenis limbah organik dan anorganik yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Jenis dan karakteristik bahan limbah lunak.
lunak adalah limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Limbah lunak ini dikategorikan dalam bentuk limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Limbah lunak memiliki proses pelapukan yang tergolong lebih cepat daripada limbah keras. 1. Limbah lunak organik. Limbah lunak organik lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Semua bagian dari tumbuhan yang dapat dikategorikan limbah dapat diolah menjadi kerajinan. Namun, semuanya harus melalui pengolahan terlebih dahulu agar diperoleh bahan baku yang baik. Contoh, daun-daunan, kulit buah, kulit sayuran, batang tumbuhan, atau hasil olahan seperti kertas. Limbah lunak organik yang dapat dijadikan kerajinan antara lain kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit buah atau biji-bijian, jerami, kertas, dan pelepah pisang. Pengolahan limbah organik basah dapat dilakukan dengan cara pengeringan menggunakan sinar matahari langsung hingga kadar air dalam bahan limbah organik habis. Bahan limbah lunak organik yang sudah kering merupakan bahan baku yang nantinya dapat dibuat berbagai macam kerajinan. Sebelum lanjut materi berikutnya, jawab kuis ini dulu ya. 2. Limbah lunak anorganik. Limbah lunak anorganik berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk. Sementara, sifat dari limbah anorganik ini relatif sulit terurai, dan mungkin beberapa bisa terurai, tetapi memerlukan waktu yang sangat lama. Limbah lunak anorganik ini umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik rumah tangga. Contoh, plastik kemasan, kotak kemasan, kain perca, karet sintetis, dan styrofoam. Hampir semua limbah lunak anorganik dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan dengan menggunakan alat sederhana. Ada kuis lagi nih teman-teman. Jawab pertanyaan dulu. Lanjut pada materi pengolahan bahan limbah lunak. Pengolahan limbah lunak memerlukan pengetahuan yang memadai agar dalam pemanfaatannya tidak menghasilkan limbah baru yang justru semakin menambah permasalahan dalam kehidupan. Berikut ini adalah prinsip-prinsip pengolahan sampah yang biasa dikenal dengan 3R. 1. Reduce atau mengurangi. Meminimalisir barang atau material yang kita gunakan. Semakin kita banyak menggunakan material, semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Yang kedua, reuse atau menggunakan kembali. Memilih barang yang bisa digunakan kembali, hindari menggunakan barang sekali pakai lalu buang. 3. Recycle atau mendaur ulang barang. Barang yang tidak berguna didaur ulang agar bisa dimanfaatkan kembali. Dengan mendaur ulang limbah menjadi karya kerajinan tangan, dapat dikatakan telah turut serta dalam mengatasi masalah lingkungan yang mengganggu kehidupan. Selain itu, kegiatan ini pula dapat dimanfaatkan sebagai wadah penyaluran hobi keterampilan, kreativitas, dan menumbuhkan jiwa wirausaha. Nah, itu tadi penjelasan materi kerajinan limbah lunak. Bagian pertama, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!